Fi kitabihil karim qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatim wa inna ladunnuka minal kadzibin. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza azamat ummatid dunya nuziat minha haibatul islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar khurimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian marilah kita berusaha merealisasikan rasa syukur kita, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bersyukur melalui lesan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita usahakan di dalam pikir kita, dalam akal kita, di dalam hati kita, kita usahakan bagaimana supaya kita memasuki alam di mana alhamdulillah sekalian puji, segala puji hanya untuk Allah, miliknya Allah, lillah Rabbil alamin. Rob yang membuat hukum. Rob itu adalah yang membuat hukum, yang memberikan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberi tanggung jawab. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran kepada kita. Allah berikan tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Agar manusia menjadikan pendengaran ini supaya bisa menjadi wakil daripada As-Sami yang maha mendengar. Bagaimana merealisasikan As-Sami? Ada orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana orang-orang di sekitar kita membutuhkan bantuan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan, al-basir, al-basor, maka Allah berikan tanggung jawab supaya kita ini bisa melihat
melihat suasana dan keadaan ini apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul Muhtaramin, kita lanjutkan ke ayat yang ke-66. Qolal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatim wa inna lanadunnuka minal kazibin. Qala, berkatalah al mala'u, mamluk, para pemuka alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang ingkar. Hadratul Muhtaramin, qolal mala'u, qola berkatalah al mamluk, para pemuka, alladzina kafaru, yaitu orang-orang pemuka, orang-orang yang ingkar, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Hud. Inna lanaroka, inna sesungguhnya kami, lanaroka benar-benar melihat engkau, fi safahatin, fi dalam safahatin, sufaha atau kebodohan, orang yang nggak punya akal. Wa inna lanadunnuka minal kadzibin, dan sesungguhnya kami mengira kamu dalam keadaan pendusta. Kadzibin, kadzib, orang-orang yang berdusta. Maka Nabi Hud menjawab, qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun, tidak ada fi safahatun, laisa bi safahatun, tidak ada bagi kami kebodohan, walakinni, akan tetapi kami rasulun mir rabbil alamin, adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam. Hadratil Muhtaramin, monggo sami-sami kita mulai merenungkan ayat ini sama dengan ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-60. Qolal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin, qala ya qaumi laisa bi dhalalatin walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ayat ini hampir sama dengan ayat yang ke-60, 61. Bahkan 62 dan 63. Hampir sama. Akan tetapi perbedaannya, qolal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin. Tuduhan yang kaum
kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, qala ya qaumi laisa qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Tuduhan yang diberikan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dituduh sesat, dituduh sesat, dhalalim mubin. Akan tetapi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ini menuduh Nabi Hud ini bodoh. Qalal mala'ul ladzina kafaru qaumi inna lanaraka fi safahatin wa inna ladunnuka minal kadzibin. Ayat yang ke 66. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Akan tetapi kaumnya Nabi Hud ini menuduh Nabi Hud ini adalah nabi yang orang yang bodoh dan pendusta. Hadratil Muhtaramin, ini pelajaran bagi kita selaku umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada di sekitar kita orang yang mengajak atau dai yang mengajak kepada amal-amal agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya bagaimana? Kafah ini keseluruhan, kekabehan, bukan sekedar apa. Kalau orang namanya rukun itu, rukun Islam yang pertama apa? Membaca syahadat. Syahadat itu persaksian. Yang dikatakan persaksian ini akan menjadi landasan atau dasar dari seluruh amal. Amalnya apa saja? Amalnya itu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat amal. Apa? Minimal kita mengetahui amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama itu menegakkan atau mendirikan sholat. Yang kedua menunaikan zakat. Yang ketiga puasa. Dan yang keempat adalah haji. Nah, ini adalah syarat mutlak di dalam kita itu masuk Islam. Maka ketika ada orang yang
mengingatkan kita. Kenapa kok kita diingatkan? Karena kadang-kadang kita ini menganggap remeh. Menganggap remeh apa? Menganggap remeh Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang kenapa kita ini syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi kita nggak ngerti apa makna Muhammadur Rasulullah. Kandungan Muhammadur Rasulullah, maksud daripada Muhammadur Rasulullah ini apa, kita ini kadang nggak ngerti. Dikiranya ya Muhammadur Rasulullah, ya Muhammad utusan Allah. Saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi maksud dan tujuan daripada Muhammadur Rasulullah ini apa? Nah, kan gitu. Yang dikatakan Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Maksudnya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba, makhluk yang diciptakan oleh Allah, diperintahkan untuk menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah. Nah, ternyata kita ini nggak ibadah. Maka ibadah tadi ini ternyata kita ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ada orang yang mengingatkan berapa persen yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan, contoh daripada kehidupan Rasulullah ini berapa persen yang kita tinggalkan. Kalau yang kita tinggalkan itu sekitar 1%, maka yang kita amalkan berarti 99%. Kalau yang kita tinggalkan itu 10%, maka yang kita amalkan 90%. Nah, itu yang harus kita teliti, yang harus kita koreksi dalam diri kita sehari-hari. Kenapa kok kita meninggalkan 90%? Artinya 10% ini kita tidak mengikuti cara Nabi Muhammad itu. Kalau kita ini nggak mengikuti cara Nabi 10%, lah kita mengikuti siapa? Yang 10% tadi itu. Mengikuti caranya siapa? Kalau nggak ikuti golongan kanan, berarti kita mengikuti golongan kiri. Maka yang harus kita koreksi hari-hari ini adalah ketika kita ini ada yang mengingatkan. Kenapa kok kita diingatkan? Karena kita itu telah menganggap ada contoh yang lebih baik daripada kehidupan Muhammadur Rasulullah. Sehingga kita Islam, oh ya saya Islam. Buktinya apa? Saya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah itu apa maksudnya? Ya pokoknya utusan Allah. Terus sampean berapa persen mengamalkan kehidupan Rasulullah? Ya kira-kira 9%. Gak sampai 10%. Bahkan ada kalanya kita ini hanya berkata mengetahui bahwa Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak 1% pun kita itu mengikuti cara Rasulullah. Artinya apa? Nah, artinya apa? Artinya yang 90% atau yang 99% kita ini mengikuti cara selain
selain Nabi, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya mengakui, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini utusan Allah. Nah, artinya kita ini, syahadat kita ini sudah dusta. Buktinya apa? Akhirnya buktinya hal kedua, kita tidak akan melaksanakan sholat. Kenapa? Oh, ini padahal ini rukun. Rukun ini adalah kewajiban. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan sholat. Kemudian mereka meninggalkan zakat. Apalagi puasa. Ketika puasa mereka mengatakan, "Loh, saya kan sudah tua, saya sudah tidak kuat berpuasa. Dulu ketika muda, saya bekerja terlalu keras, nggak bisa nggak berpuasa. Ketika masih remaja, ya nanti saya kalau sudah tua, sudah tobat. Sekarang masih belum. Ketika masih kecil, saya belum besar." Nah, ini yang terjadi kenapa? Karena kita tidak mengetahui tentang makna hakikat daripada rukun Islam. Nah, itu hakikat daripada rukun Islam nggak tahu, apalagi rukun iman. Nah, ini maka apa yang terjadi ketika terjadi pada kaum Ad? Wa ila adin akhahum hudan. Ketika terjadi pada kaum Ad, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka saudara mereka bernama Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairahu. Tidak ada bagi kalian itu ilah kecuali Dia. Afala tattaqun, apakah kamu tidak mau bertakwa? Takwa itu dari takut. Berarti kaum Ati garu wedi wisan. Sudah meninggalkan syariat-syariat yang diajarkan sebelumnya oleh siapa? Nabi sebelumnya, sebelum Nabi Hud, sinten? Nabi Nuh. Sebelum Nabi Hud, ajaran Nabi Nuh ini sudah mereka tinggalkan. Nggak ada persentase lagi. Mereka hanya mengatakan, "Oh iya, saya orang Islam, saya tahu tentang apa jenenge? Saya tahu tentang syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tetapi mereka sudah tidak melaksanakan amal-amal daripada rukun tadi itu. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah membaca syahadat. Syahadat ini ada 2 kalimat. 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah. Bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Saya pun diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini untuk memberi kepada saya kehidupan, dan kehidupan saya ini juga diciptakan oleh Allah. Kita percaya semua bahwa sebentar lagi kita ini masuk dalam kehidupan kubur. Percaya semua orang pasti mati. Tapi apa yang tidak menjadikan kita ini kok Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Artinya kita tidak percaya bahwa sesungguhnya kehidupan Nabi Muhammad itu
adalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengikuti contohnya prosentasenya itu berapa persen. Berapa persen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari berapa persen yang kita ikut Rasulullah. Oh, kalau saya sudah mengikuti 50%, 50% kehidupan Nabi, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang 50% itu kita mengikuti siapa? Kita mengikuti siapa? Lah, untung-untung satu keuntungan, untung-untung di dalam Islam itu man amila, barang siapa yang beramal kebaikan, falahu ajru amsalia, maka dia ini akan mendapatkan asru 10 catatan kebaikan. Sehingga ketika kita ini mengamalkan keburukan, kebaikannya itu mengikuti Rasulullah 50%. Berarti kita akan mendapatkan berapa? 500. Kenapa? Karena kita mengikuti 50%. Tetapi ketika kita ini melakukan dosa, melakukan dosa 50, maka tidak dibalas kecuali hanya 50 itu. Artinya kita masih punya keuntungan 450. Wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan ditempatkan di tempat yang menyenangkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Si untung lek si 50%, 5 separuh. Tapi kalau kita ini hanya beramal itu hanya 10%. 10%. Napa? Akhirnya napa? Dosa ambek amal kebaikane akean dosane. Masya Allah. Nah, makanya setiap nabi itu membawa syariat. Begitu juga Nabi Hud datang kepada kaumnya untuk mengingatkan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Maknanya apa? Saat ini kalian ini telah lalai. Sudah tidak ibadah kepada Allah. Hari-hari mereka Hari-hari mereka ini mengadakan pertandingan. Mereka hanya makan akeh-akehan mangan, akeh-akehan kuat-kuatan tubuh. Itu nanti pada ayat yang berikutnya itu nanti akan dibahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk tubuh manusia bisa menjadi sebesar jadi raksasa. Maka apa jawaban daripada kaum yang telah ingkar tadi ini? Qalal malaul ladzina kafaru, dan berkatalah para mamluk. Mamluk itu adalah pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin. Artinya apa? Dalam setiap komunitas ini kita itu pasti mengikuti pemimpin. Ada orang yang memimpin. Siapa orang yang memimpin? Nah, ini pemimpin-pemimpin kita ini
Itulah yang menjadikan kita ini, kesibukan kita ini meninggalkan ibadah. Maka mereka akan mewakili kita itu apa wakili? Apa yang mereka jawab? Sebagaimana apa yang diserukan oleh Nabi Nabi Hud kepada kaum Ad, dan pemuka-pemuka kaum Ad mengatakan, Qolal mala'ul ladzina kafaru, maka berkatalah pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya itu, inna lanaraka fi safahatin. Oh, iku golongane wong bodoh iku. Golongane wong bodoh. Wong saiki wong kemajuane zamane koyo ngene, kok awake kok iku kok apa jenenge, kok sik wae iku kuno iku wisan. Mengikuti kehidupan Nabi itu seakan-akan kuno. Hari-hari mereka ini ini nggak ngerti tentang masalah rukun. Ketika kita ditanya, sampean agamanya apa? Oh, Islam. Islam sampean berapa persen? Nah, ditanya Islam kita berapa persen? Napa akhirnya? Islam sampean berapa persen? Bagaimana kita menjawab? 100%. Oh, jauh. Jauh. Caranya menghitung bagaimana? Dalam 24 jam, itu ada wajib, sunnah, mubah. Ada wajib yang diperintahkan untuk dijalankan. Yang wajib itu berapa persen yang kita amalkan. Kemudian yang sunnah. Sunnah ini adalah jalan, thariqat. Kalau sudah sunnah, jalannya Kanjeng Nabi Muhammadur Rasulullah, berapa persen? Oh, ternyata tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Terus yang mubah berapa? Oh, yang diperbolehkan itu. Oh, ternyata yang diperbolehkan itu hampir 50%. Hampir 50%. Terus yang 50% apa? Oh, yang 50% itu justru mengingkari yang haram berarti. Yang diharamkan. Masya Allah. Lah niki akhirnya ini menjadi pertanyaan. Apakah ayat ini sebagaimana yang tercatat ayat yang ke-66, Qolal mala'ul ladzina kafaru qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna ladhunnuka minal kadzibin. Apakah ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyinggung saya? Menyinggung saya? Apakah Allah Subhanahu wa taala melihat saya seperti ini? Kenapa? Karena setiap ayat ini dalam rangka mengkoreksi diri kita sendiri, bukan mencari kejelekan, keburukan orang lain. Maka qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, maka Nabi Hud berkata kepada kaumnya dengan tegas mengatakan, tidak ada bagi kami kebodohan, akan tetapi saya ini adalah termasuk utusan dari Tuhan seru sekalian alam. Tanda-tandanya apa? Ya tanda-tandanya tadi itu wajib, sunnah, dan mubah. Makanya ilmu agama itu penting. Kalau kita ini nggak mau belajar ilmu agama, ilmu agama itu ada fikih, fikih itu pemahaman fikih, supaya kita tahu bab hukum halal dan haram. Itu
Insyaallah nggih. Dua ayat ini. Qalal malaa'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatim wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Qala ya qaumi laisa fi safahatin walakinni rasulun min rabbil alamin. Oh ya ini. Ketika mereka ini menuduh orang-orang pendakwa itu orang-orang bodoh, maka kita bisa, saya tidak bodoh, boleh mengatakan bahwa saya tidak bodoh. Tetapi ketika mereka itu mengatakan minal kadzibin, oh yang mendustakan itu siapa yang berdusta? Kita tidak boleh menuduh, oh ya kamu yang pembohong, oh gak boleh begitu. Gak boleh. Kenapa? Utu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila mereka mendebatmu wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah dengan perdebatan yang baik. Kalau orang pendakwa itu dikatakan sufaha, bodoh, atau dikatakan kalau sebagaimana kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh sesat. Oh itu sesat. Loh sesat. Maka apa? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Nabi Nuh mengatakan tidak ada kesesatan bagi saya. Buktinya apa kalau saya sesat? Nah itu masih bisa. Boleh. Buktinya apa kalau saya sesat? Wong amalan saya sholat saya, apakah salah sholat saya? Nah, apakah saya itu pakaian saya ini kan melihat contohnya Rasulullah. Kenapa? Karena sampean tidak mengetahui berapa persen sampean mengikuti sunnahnya Rasulullah. Padahal sunnah ini adalah ibadah. Insyaallah ngoten ya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.